Kisah nyata horor pesugihan pedagang bakso keliling mencari nafkah untuk putrinya. Di tengah malam yang kelam, Bayu, yang lebih dikenal dengan julukan Bang Bule, melajukan motor bakso Wonogirinya melewati jalanan sepi alas roban. Hembusan angin malam yang dingin menambah kesunyian di sekelilingnya. Suara mesin motor yang monoton, bercampur dengan bunyi gerobak yang bergetar, menciptakan irama yang akrab baginya. Bayu, seorang pria berusia 35 tahun, memiliki penampilan yang mencolok dengan kulit putih dan tinggi badan di atas rata-rata. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penuh semangat, meskipun seringkali terjebak dalam kesedihan yang tidak terucapkan. Bayu adalah penjual bakso keliling yang menjalani kehidupannya dengan menjajakan makanan tersebut dari Jakarta ke kampung halamannya di Kutukan, sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setiap kali ia melakukan perjalanan, ada rasa nostalgia yang menggelayuti hatinya. Ia mengingat masa kecilnya yang penuh kenangan indah, di mana ia berlari-lari di sawah dan bermain dengan teman-temannya. Namun, sekarang segalanya terasa berbeda. Setelah menikahi istrinya yang berasal dari Semarang, hidupnya berputar di sekitar keluarga dan tanggung jawab sebagai ayah. Saat mengemudikan motornya, pikiran Bayu melayang kembali ke beberapa minggu yang lalu, ketika ia merasakan kehadiran aneh di rumahnya. Sejak ia menjadi ayah, ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa malam, ia terbangun dan melihat sosok bayangan di sudut ruangan, seolah-olah sedang memperhatikannya. Rasa takut dan kebingungan mengisi pikirannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi, tetapi bayangan itu terus menghantuinya. Kembali ke perjalanan malam itu, suasana di alas roban mulai berubah. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan suasana dingin yang menambah ketegangan di dalam hati. Bayu merasa seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan, tetapi ia berusaha untuk tidak panik. Dalam hati, ia terus mengingatkan dirinya bahwa ia hanya perlu menyelesaikan perjalanan ini dan kembali ke keluarganya. Saat melewati sebuah tikungan, suara aneh terdengar dari belakang motornya. Awalnya, ia mengira itu hanya suara gerobak yang goyang. Namun, saat menengok ke belakang, matanya tertuju pada sosok menyeramkan yang merayap di tepi jalan, sebuah bayangan putih yang tampak mengerikan, merayap dan mengawasi. Ketakutan menyergapnya, dan darahnya seolah membeku. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, semua kenangan, rasa sakit, dan ketidakpastian berkumpul menjadi satu. Kembali ke realitas, Bayu mengerem motornya dan memperhatikan sekeliling. Suasana sunyi dan gelap semakin menambah suasana mencekam. Hujan semakin deras, dan suara tetesan air yang jatuh di atas aspal menciptakan melodi yang suram. Dalam pikiran Bayu, berputar berbagai kemungkinan. Apakah semua ini hanya halusinasi akibat kelelahan? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih kelam di balik kegelapan malam ini? Di saat yang sama, kenangan akan neneknya yang baru saja meninggal kembali muncul. Ia teringat saat neneknya bercerita tentang kisah-kisah kelam yang terjadi di alas roban, tentang sosok-sosok yang menunggu di kegelapan, menanti mereka yang tidak waspada. Keluarga Bayu selalu mengingatkan untuk tidak melewati daerah itu sendirian, terutama pada malam hari. Namun, dalam hidupnya yang kini penuh dengan kesibukan dan tanggung jawab, ia seringkali mengabaikan peringatan itu. Bayu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan, tetapi rasa takut itu terus membayangi. Dengan berusaha mengusir pikiran negatif, ia menyalakan kembali motornya dan melanjutkan perjalanan. Namun, ketegangan dan rasa cemas tidak kunjung sirna. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam, seolah waktu mengulur-ulur ketika perasaan takut mulai menguasai pikirannya. Akhirnya, saat Bayu melanjutkan perjalanan, ia tidak menyadari bahwa malam ini akan membawanya ke dalam pengalaman yang mengubah hidupnya selamanya. Kegelapan di alas roban bukan hanya sekadar suasana malam, tetapi sebuah portal menuju rahasia yang lebih dalam, yang akan menguji ketahanan jiwanya dan mengungkap sisi lain dari kehidupan yang belum pernah ia ketahui. Ketika ia melaju lebih jauh, ia merasakan bahwa malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh ketegangan, misteri, dan penyesalan.
Malam semakin larut ketika Bayu melanjutkan perjalanannya melewati alas roban. Suara mesin motor bakso yang monoton kini terdengar semakin samar, terbenam di antara suara rintik hujan dan desiran angin yang menusuk. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, ketegangan dalam hatinya terus meningkat. Dia tahu bahwa malam ini ada yang salah. Kegelapan seolah-olah hidup, mengawasi setiap gerakannya dengan mata yang tak terlihat. Setelah beberapa kilometer, Bayu tiba di sebuah rest area kecil yang sepi. Rasa lelah mulai menyerang, dan ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia mengeluarkan termos berisi air hangat dari bagasi motornya, berharap bisa menenangkan pikirannya dengan secangkir teh. Namun, saat ia duduk di bangku kayu yang basah, suara-suara aneh mulai mengisi kesunyian malam. Suara seperti bisikan datang dari arah hutan yang gelap, memanggilnya dengan nada lembut namun menakutkan. Bayu, Bayu, suara itu bergetar di telinganya, seolah mengundangnya untuk mendekat. Jantungnya berdegup kencang, dan peluh dingin mulai membasahi keningnya. Dalam keadaan cemas, ia melihat sekeliling, tetapi hanya ada bayangan dan kegelapan yang menyelimuti. Rasa ingin tahunya berperang dengan ketakutannya. Apa yang sebenarnya terjadi di malam ini? Apakah ini hanya efek dari kelelahan, atau ada sesuatu yang lebih menakutkan? Sambil berusaha menenangkan diri, Bayu mengingat kembali perjalanan ke Blora untuk menghadiri pemakaman neneknya. Beberapa hari sebelum itu, saat ia dan keluarganya tiba di rumah nenek, suasana mencekam menyelimuti. Ketika mereka sampai, mereka disambut oleh angin dingin yang berhembus kencang, seakan ada sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya. Istrinya, yang biasanya ceria, tampak murung dan sering melirik ke arah sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setelah pemakaman, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Di malam hari, saat semua orang tertidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu perlahan mendekat, menghampiri tempat tidurnya. Begitu ia membuka mata, ia melihat sosok wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong, menatapnya tanpa berkedip. Rasa takut menyergapnya, hingga ia berteriak dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Sejak saat itu, perasaan tidak nyaman terus menghantui Bayu. Kembali ke rest area, saat ia meneguk teh hangat, pandangannya tertuju pada bayangan di kaca spion motornya. Ada sosok hitam berdiri di belakangnya, meresapi ketenangan malam. Ketika ia menoleh, sosok itu menghilang, meninggalkan kepanikan yang semakin mendalam. Bayu merasa terjebak dalam jaring ketidakpastian dan ketakutan, seolah kegelapan malam ini penuh dengan rahasia yang mengancam. Dalam kepanikan, Bayu berusaha menenangkan dirinya. Ia mulai menghitung napas, berusaha meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Namun, suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan mendesak. Bayu, datanglah. Kami menunggumu. Suara itu terasa seperti magnet yang menariknya. Perasaan tertarik dan takut bercampur aduk. Dalam benaknya, muncul pertanyaan, apakah ia akan berani mengikuti suara ini? Atau akankah ia tetap di sini, terjebak dalam ketidakpastian? Bayu merasa terombang-ambing antara dua pilihan, melanjutkan perjalanan atau menelusuri suara misterius yang memanggilnya. Akhirnya, dorongan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia berdiri dan mulai berjalan menuju arah suara itu, seolah terhipnotis. Setiap langkahnya terasa berat, dan saat ia mendekati hutan, kegelapan semakin pekat. Pepohonan tinggi menjulang dengan daun-daun lebat menutupi sinar bulan, menciptakan bayangan yang menakutkan. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah menyambut kedatangannya, mengajak untuk memasuki dunia yang tidak dikenalnya. Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, malam ini adalah titik awal dari konflik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam hutan, ia merasakan ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ketika ia semakin masuk ke dalam kegelapan, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya, seakan tangan gaib menyentuhnya, dan ketakutan yang menggerogoti hatinya mulai merayap lebih dalam. Dalam momen itu, Bayu menyadari bahwa kegelapan di alas roban bukan hanya sekadar tempat yang menyeramkan,
tetapi juga sebuah portal menuju sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap, sebuah perjalanan yang akan menguji ketahanan jiwanya, mengungkapkan rahasia yang mengancam tidak hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Disinilah konflik dimulai, di tengah malam yang kelam, di bawah bayang-bayang yang menakutkan. Bayu melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang gelap, setiap langkahnya terseret oleh ketakutan yang semakin menyelimuti. Suara bisikan yang memanggil namanya semakin mendekat, seolah menggoda jiwanya untuk menjelajahi misteri yang tersembunyi di dalam kegelapan. Pepohonan di sekelilingnya tampak hidup, seolah-olah menyaksikan perjalanan yang sedang berlangsung. Suara dedaunan yang bergesekan dan angin malam yang berdesir menambah suasana mencekam. Saat ia melangkah lebih jauh, Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan segala rasa takut yang menggerogoti. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa yang memanggil namanya? Apa yang sebenarnya ada di dalam kegelapan ini? Setiap pertanyaan hanya menambah ketegangan yang menggerogoti pikirannya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah tempat yang lebih terbuka di tengah hutan. Di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, terdapat sebuah altar kecil yang terbuat dari batu tua. Di atas altar, terdapat berbagai sesaji, buah-buahan, bunga-bunga, dan sepotong daging yang tampak sudah membusuk. Bayu merasa terhenyak. Ini bukan tempat sembarangan, ini adalah tempat ritual, sebuah altar untuk makhluk gaib yang mungkin memanggilnya. Saat ia mendekati altar, suara bisikan itu semakin jelas. Bayu, kau telah datang. Kami menunggumu. Suara itu kini terasa lebih akrab, membawa rasa yang sulit diungkapkan. Ada keinginan yang dalam di balik kata-kata itu, seolah makhluk yang berbicara mengharapkan sesuatu darinya. Bayu merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia mulai berpikir tentang semua yang terjadi dalam hidupnya. Kesulitan sebagai penjual bakso, beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan kehadiran sosok gaib yang menghantuinya, semua itu membawanya ke titik ini. Dalam keputusasaan, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari semua masalahnya di sini. Siapa kau? Tanya Bayu dengan suara bergetar. Apa yang kau inginkan dariku? Dari kegelapan, sosok bayangan mulai muncul. Seorang wanita tua dengan rambut panjang dan lebat, wajahnya penuh kerutan, namun matanya berkilau dengan kekuatan yang tidak biasa. Aku adalah penjaga tempat ini, dan aku tahu semua yang kau alami. Kau datang ke sini mencari solusi, bukan? Bayu mengangguk, suaranya tercekat. Kehidupan keluargaku semakin sulit. Aku ingin kekayaan, ingin melindungi mereka. Apa yang harus kulakukan? Wanita tua itu tersenyum sinis. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Ada yang harus kau korbankan. Tumbal, yang akan memastikan kesepakatan ini menguntungkanmu. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Tumbal, apa yang dimaksud dengan tumbal? Dalam pikirannya, bayangan akan kehilangan orang-orang tercintanya mulai menggerogoti. Namun, di sisi lain, keinginan untuk memperbaiki keadaan begitu kuat. Ia mengingat senyuman putrinya, harapan yang ada di mata istrinya. Apakah ada cara lain? Tanya Bayu, suara penuh harapan. Tidak ada jalan lain, nak. Jika kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, kau harus bersedia memberikan sesuatu yang berharga. Pilihan ada di tanganmu, jawab wanita tua itu, suara lembut namun tegas. Bayu terdiam, pikirannya berputar. Ia mengingat kembali semua kenangan indah bersama keluarganya, tawa riang putrinya, dan kasih sayang istrinya. Tetapi ia juga merasakan beratnya beban finansial yang terus menghimpit. Rasa putus asa menyebabkan akal sehatnya berkurang. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan yang bisa membawanya keluar dari kegelapan dan ke dalam cahaya. Setelah beberapa saat berjuang dengan pikirannya, Bayu akhirnya mengangguk. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan, ucapnya, suara mantap meskipun hati bergetar. Wanita tua itu tersenyum lebar, membuat Bayu merasakan chill yang tak nyaman mencengkeram tulang punggungnya. Baiklah,
Dalam waktu 7 hari, kau harus membawa tumbal. Pilih seseorang yang sangat dekat denganmu. Setelah itu, kekayaan yang kau inginkan akan datang mengalir. Bayu merasa tercekik oleh kata-kata itu. Pilih seseorang yang dekat. Apa yang dia lakukan? Ia berusaha menahan air mata yang hendak jatuh. Namun, tanpa sadar, semua kenangan manis dalam hidupnya berputar di benaknya, menciptakan gambaran yang menyakitkan. Ketika wanita tua itu mulai memudar dalam kegelapan, Bayu merasa terjebak dalam labirin ketakutan dan keputusasaan. Ia menyadari bahwa pilihan yang ia buat tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang dicintainya. Dalam perjalanan pulang, pikiran akan tumbal itu terus menghantuinya, mengaburkan batas antara harapan dan kebinasaan. Sesampainya di motornya, Bayu merasakan beban berat di pundaknya. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan yang diambil di malam ini akan mengubah segala sesuatu, dan ia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang kelam ini. Ketika ia melanjutkan perjalanan pulang, kegelapan di alas roban menyelimuti, seolah menunggu saatnya untuk menuntut harga yang harus dibayar. Malam-malam setelah pertemuannya dengan sosok wanita tua di alas roban, Bayu merasa hidupnya bagaikan berada di tepi jurang. Setiap detik berlalu terasa seperti sebuah beban yang semakin berat, menyesakkan dadanya. Pikiran tentang tumbal yang harus dipilih terus menggerogoti pikirannya. Ia berusaha menjalani kehidupan sehari-hari sebagai penjual bakso, tetapi bayangan keputusan kelam itu selalu mengintai di sudut pikirannya. Bayu kembali ke rutinitasnya, menjajakan bakso keliling di Jakarta. Namun, kali ini, senyumnya tampak dipaksakan. Setiap kali ia melihat wajah istrinya, Rina, atau mendengar tawa ceria putrinya, Mira, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia memilih satu dari mereka untuk dijadikan tumbal? Ia mulai merasakan konflik batin yang mendalam, antara cinta yang tulus untuk keluarganya dan keinginan untuk keluar dari kesulitan yang mendera. Satu malam, saat Bayu pulang setelah seharian berdagang, ia menemukan Mira sedang menggambar di meja makan. Dengan rambut panjangnya yang tergerai, putrinya terlihat begitu ceria. Bayu merasa hatinya mencair, tetapi rasa bersalahnya semakin meningkat. Bayu teringat kata-kata wanita tua itu, pilih seseorang yang sangat dekat denganmu. Malam itu, saat ia duduk di kamar, Bayu terjaga dari tidur oleh suara berisik di luar. Ketika ia membuka jendela, ia melihat sosok wanita tua itu berdiri di bawah pohon besar di depan rumahnya, menatapnya dengan tatapan tajam. Rasa ketakutan mencengkeram jantungnya, tetapi ia merasa terpaksa untuk mendekat. "Apakah kau sudah memutuskan?" tanya wanita tua itu, suaranya terdengar lebih dalam dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bayu berusaha menenangkan diri. "Belum, aku masih berusaha berpikir," jawabnya, suara bergetar. "Kau tidak punya banyak waktu. Ingat, tanpa tumbal, kesepakatan ini tidak akan terwujud. Kekayaan yang kau impikan akan selalu menjauh darimu." Wanita itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Bayu dalam keadaan bingung dan ketakutan. Dalam beberapa hari berikutnya, keadaan semakin tidak menentu. Bayu mendapati bahwa bisnis baksonya mulai mendatangkan pelanggan yang lebih banyak. Uang mulai mengalir deras, dan ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa sakit yang menggerogoti. Setiap kali ia menghitung uang, bayangan sosok wanita tua itu muncul kembali, menuntut janji yang harus ditepati. Suatu malam, saat Bayu duduk di meja makan, Rina bertanya tentang perubahannya. "Kamu terlihat berbeda, sayang. Ada yang mengganggumu?" Bayu mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terasa kaku. "Tidak, hanya sedikit lelah," jawabnya, sambil mengalihkan perhatian ke Mira yang sedang bermain di ruang tamu. Namun, saat malam semakin larut, Bayu tidak bisa menahan pikirannya lebih lama. Ia memutuskan untuk pergi ke alas roban sekali lagi, berharap bisa menemukan jawaban. Malam itu, dia kembali ke tempat altar di hutan. Kegelapan menyelimutinya, dan rasa takut menghimpit jantungnya. Ketika ia tiba di altar,
sosok wanita tua itu sudah menunggu. Kau datang. Apakah kau sudah siap? Bayu merasa tertegun. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa memilih di antara mereka. Jika kau tidak memilih, maka akan ada konsekuensi. Ingatanmu akan terhapus, dan hidupmu akan dipenuhi dengan kesedihan yang lebih dalam, ancam wanita tua itu. Bayu merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia tidak ingin kehilangan ingatannya, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Dalam kegelapan itu, ia merasakan bahwa pilihan yang harus diambil adalah antara kekayaan dan cinta. Pikirannya berputar, dan tiba-tiba ia mengambil keputusan yang tak terduga. Aku akan mengambil risiko. Aku tidak akan memilih siapapun untuk dijadikan tumbal. Teriaknya, suaranya menggema di kegelapan. Wanita tua itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Baiklah, jika itu pilihanmu. Namun ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Bayu berbalik dan berlari keluar dari hutan, perasaannya campur aduk. Ia merasa ditinggalkan dalam ketidakpastian, tetapi di saat yang sama, ada rasa lega. Ia bertekad untuk melindungi keluarganya, tidak peduli apapun yang terjadi. Keesokan harinya, kehidupan Bayu tampak berjalan seperti biasa. Bisnis baksonya semakin sukses, dan ia merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia mulai merasakan sesuatu yang aneh, sosok wanita tua itu terus muncul dalam mimpinya, menuntutnya untuk menepati janji. Ketika malam tiba, Bayu mendapati bahwa Rina mulai tampak gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, terengah-engah, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah, Bayu. Aku merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti kita, ucap Rina dengan suara bergetar. Bayu berusaha meyakinkan istrinya bahwa semua itu hanya ilusi. Namun, saat ia memandang ke arah Mira, ia melihat putrinya menggambar sesuatu di kertas. Ketika ia menengok lebih dekat, ia terkejut melihat gambar sosok wanita tua dengan mata kosong, menatap tajam ke arah mereka. Ketika Bayu berusaha menenangkan keadaan, tiba-tiba listrik padam. Kegelapan melanda rumah, dan suara aneh mulai terdengar, suara bisikan dari luar yang semakin mendekat. Bayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam kegelapan, sosok wanita tua itu muncul di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Kau telah melanggar kesepakatan, teriaknya, suaranya menggelegar. Kini, kau harus membayar harganya. Dalam momen itu, Bayu menyadari kesalahannya. Ia telah memilih untuk mengabaikan panggilan dunia gaib, tetapi konsekuensinya kini mengancam keluarganya. Dalam kekacauan yang melanda, sosok wanita tua itu menghilang, meninggalkan Bayu dalam kepanikan dan kebingungan. Di tengah malam yang kelam, Bayu berjuang untuk melindungi keluarganya. Ia merasakan kehadiran yang menakutkan mengintai di sudut rumah. Ketika ia berlari untuk mencari Rina dan Mira, ia mendapati bahwa keduanya tidak ada di mana-mana. Kepanikan menyergapnya, dan dalam sekejap, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ketika ia keluar mencari, ia menemukan mereka di depan pintu masuk hutan, terjebak dalam pusaran cahaya yang aneh. Bayu berteriak, "Rina, Mira," tetapi suara itu tak terdengar. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya, pilihan untuk tidak memenuhi kesepakatan. Dalam keputusasaan, Bayu berlari ke arah mereka, tetapi kegelapan menyelimutinya. Ia merasakan getaran yang kuat di sekelilingnya, dan saat ia mencapai mereka, cahaya itu memudar. Di hadapannya, Rina dan Mira berbalik dengan wajah kosong, seolah terhipnotis oleh kekuatan yang lebih besar. "Bayu, kami tidak bisa pergi," ucap Rina dengan suara yang tidak familiar. Bayu merasakan jiwanya hancur. Ia terjebak dalam kutukan yang telah ia ciptakan, kehilangan orang-orang yang paling dicintainya. Kegelapan menyelimutinya, dan saat ia terjatuh ke tanah, ia menyadari bahwa semua kekayaan yang ia peroleh tidak ada artinya tanpa cinta dan keluarga. Kisah Bayu berakhir dalam kesedihan yang mendalam, sebuah pengingat akan bahaya dari pilihan yang keliru. Dalam kegelapan malam,
Ia tersadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada cinta, dan tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan kehilangan yang telah terjadi. Dalam hidupnya yang kini penuh penyesalan, Bayu menjadi simbol dari mereka yang terjebak dalam kutukan karena ambisi yang tak terukur.